CPR, capaian pembelajaran, kemudian deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah di mana mahasiswa setelah mengambil atau menempuh mata kuliah hukum acara perdata, mahasiswa mampu mengaplikasikan antara teori dan praktek hukum acara perdata. Dalam hal ini, materi hukum acara perdata diberikan juga baik secara teori maupun secara praktek. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami materi teori ataupun praktek dalam hukum acara perdata tersebut. Kemudian dalam perkuliahan ini juga diharapkan mahasiswa dapat berpraktek secara nyata, seolah-olah seperti di pengadilan pada umumnya. Nanti kita akan buat peradilan semu terkait hukum acara perdata ini. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah, pada mata kuliah ini mahasiswa akan diberikan materi terkait dengan hukum acara perdata, yaitu yang berkaitan dengan pengertian, kemudian asas-asas hukum acara perdata, kemudian pembuatan surat kuasa, kemudian sistematika hukum acara perdata. Sistematikanya baik itu pembuatan gugatan, pembuatan jawaban, replik, duplik, kemudian pemeriksaan setempat, kemudian pembuktian, kemudian putusan, bahkan sampai ke upaya hukum. Nah, materi-materi itulah yang nanti akan kita bedah sampai mata kuliah ini selesai. Jadi dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan untuk mengikuti dengan baik, dengan fokus, dan sehingga dia bisa memahami terkait dengan mata kuliah ini. Nah, untuk itu marilah kita bersama masuk pada materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Materi kita terkait dengan hukum acara perdata. Pembahasan pada kali ini adalah subjek PMK yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan dasar hukum, asas hukum acara perdata, kemudian surat kuasa, bagaimana pembuatan surat kuasa, dan bagaimana sistematika hukum acara perdata di pengadilan, baik itu pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hukum acara perdata, di mana dua pengadilan tersebut juga menggunakan hukum acara perdata. Setelah kalian mempelajari terkait dengan dasar hukum, asas, kemudian surat kuasa dan gugatan, yang diharapkan supaya kalian ini bisa memahami, mengetahui dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkara-perkara perdata, baik secara teori yang didapatkan di perkuliahan ini ataupun nanti secara praktek pada saat kalian menemukan kasus-kasus berkaitan dengan kasus keperdataan. Kita mulai yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan pengertian hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata ini perlu kita pahami bersama bahwa hukum acara perdata itu juga dikenal dengan hukum formil.
di mana hukum formil ini bagaimana cara mempertahankan hukum material dengan perantara hakim di persidangan. Nah, hukum material ini juga bisa disebut dengan hukum perdata. Kalian sudah pernah mendapatkan materi hukum perdata? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Ada yang paham terkait dengan pengertian hukum perdata? Silakan. Perdata itu yaitu aturan hukum yang mengatur antara individu dan individu atau juga antara individu dengan badan hukum. Ya, bisa disebut dengan seperti itu. Ada juga pengertian yang menyampaikan bahwa hukum perdata ini adalah hukum yang bersifat privat, secara pribadi, dan mengatur antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Nah, dari pengertian ini ada yang belum dipahami. Paham semua? Sudah mengerti ya? Baik, saya lanjutkan. Kemudian di dalam dasar hukum acara perdata yang dikenal di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah AIR, yang kedua adalah RBG, yang ketiga itu adalah RV. Kalau AIR itu adalah acara perdata yang berlaku di mana? Di Jawa dan Madura. Kalau RBG adalah hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Kalau RV ya, jadi dasar hukum terkait dengan hukum acara perdata di Indonesia itu ada 3. Ada AIR, ada RBG, ada RV. Meskipun selain itu ada aturan-aturan yang khusus, undang-undang yang khusus sebagai dasar hukum dalam acara perdata. Contoh misalkan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, hukum acara peradilan agama, dan lain sebagainya. Jadi itu kalau diatur secara khusus, maka hukum acara itu tetap berlaku. Baik itu AIR, RBG, RV, dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi pokok adalah ketiga dasar hukum ini. Namun tidak menutup kemungkinan ada aturan-aturan hukum yang lain. Ada jurisprudensi. Apa jurisprudensi? Ada yang paham di sini? Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan ya. Jadi jurisprudensi adalah putusan-putusan yang terdahulu yang dijadikan acuan untuk memberikan putusan-putusan pada saat ini. Kemudian selanjutnya ada asas-asas hukum acara perdata. Ini penting. Kita harus memahami ini sebelum masuk kepada pokok permasalahannya atau substansi atau isi dari hukum acara perdata itu sendiri. Yang pertama di sini hakim bersifat menunggu. Jadi hakim itu dalam hukum acara perdata pasif. Dia hanya mengatur jalannya persidangan. Dia tidak boleh mencari-cari perkara, tidak boleh. Kemudian melakukan hal-hal yang memang dilarang. Hakim di hukum acara perdata ini pasif, ya, menunggu. Yang aktif siapa? Yang aktif para pihak. Mereka yang mempunyai kepentingan, baik itu penggugat ataupun tergugat. Dia yang harus aktif. Berbeda dengan perkara-perkara di hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana itu bersifat aktif, tapi di hukum acara perdata tidak. Kemudian ada asas hukum selanjutnya terkait dengan hukum acara perdata, yaitu persidangan terbuka untuk umum.
Jadi semua sidang perkara perdata itu terbuka umum. Kalau misalkan ada kalian pernah melihat ada pak sidang perdata itu yang tertutup umum, iya, ada beberapa hal di hukum acara perdata itu yang tertutup umum. Tapi nanti pada saat putusannya itu putusannya harus terbuka untuk umum. Sidang apa saja yang perkara-perkaranya itu hukum acara perdata yang tertutup untuk umum? Biasanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh misalkan kalau perkaranya di pengadilan agama, kemudian perkaranya berkaitan dengan perceraian, maka sidangnya tertutup untuk umum. Namun pada akhirnya nanti putusannya harus terbuka untuk umum. Pernah kalian pahami atau mengetahui apa bedanya putusan yang atau sidang yang terbuka dan tertutup untuk umum? Dilihat dari mananya? Kasusnya. Dari kasusnya. Sidang dinyatakan, oh ini terbuka, oh ini tertutup. Dari mana? Waktu hakim membuka. Waktu hakim membuka persidangan, di situ diketahui bahwa perkara itu terbuka atau tertutup untuk umum. Biasanya disampaikan seperti itu. Sidang pertama kemudian hakim melakukan pembukaan persidangan dengan menyatakan sidang perkara nomor sekian, ya, antara siapa dinyatakan dibuka. Nah, ini yang menjadi kuncinya, terbuka atau tertutup untuk umum. Jika sidang itu terbuka untuk umum, semua orang bisa masuk. Tapi sebaliknya, kalau sidang itu tertutup untuk umum, maka orang lain tidak boleh masuk. Biasanya kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus dalam perkara perceraian. Paham sampai di sini? Kemudian selanjutnya, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Jadi tidak boleh seorang hakim ini tidak mendengarkan kedua belah pihak. Dia harus mendengarkan itu. Tidak boleh dia hanya mengarahkan sebuah persidangan itu berpihak pada salah satu pihak. Tidak boleh. Jadi dalam persidangan asasnya adalah hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Selain itu dalam hukum acara perdata juga dikenal dengan asas sederhana. Apa? Sederhana, cepat, dan biaya murah. Salah satu asas dalam hukum acara perdata. Persidangannya tidak bertele-tele. Persidangannya harus cepat, kemudian sederhana dan berbiaya ringan. Nah, kalau kalian melihat di lapangan, Pak, ternyata di lapangan ini tidak seperti teori yang kita sampaikan. Di lapangan ini kadang biayanya mahal, kan seperti itu? Tidak. Di setiap pengadilan biasanya terkait dengan persoalan biaya itu sudah ada acuannya, dan biayanya tidak mahal. Itu sudah ada gambaran. Kalau misalkan kita menggugat, kalau di pengadilan itu namanya ada bius, jauh dekatnya seseorang yang berperkara dari tempat pengadilan itu hitungannya seperti itu, dan itu tidak mahal. Mungkin orang yang berperkara di pengadilan kemudian itu berbiaya mahal, ya mungkin dia tidak memahami, tidak mengetahui bahwa biayanya itu biayanya murah. Apalagi hari ini
elektronik atau yang dikenal dengan namanya e-call. Kalau di hukum acara perdata, nama aplikasinya itu namanya e-call. Kalau di pidana itu namanya tabel padu. Jadi biayanya tambah murah lagi. Kenapa? Karena sudah memangkas biaya panggilan. Yang dulu ada biaya panggilan, sekarang sudah dipangkas. Kenapa? Karena biayanya sudah menggunakan pos percatat. Atau kalau misalkan dia sudah menampilkan e-call, biasanya panggilannya menggunakan email para pihak. Kemudian disambungkan dengan nomor WA pribadinya. Jadi panggilannya melalui itu. Sehingga apa? Memangkas terkait dengan biaya lebih murah. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita bilang kalau ini Pak, saya mendengar bahwa perkara itu mahal sekali. Mungkin orang itu tidak paham dan mungkin dia tidak jalan sendiri. Dia menggunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga biayanya meningkat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan asas-asas hukum acara perdata? Sudah jelas semua Pak sendiri. Sudah jelas. Baik, saya lanjutkan. Nah, dalam hukum acara kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan kewenangan mengadili. Ini pondasi dasar. Kalau kita tidak memahami terkait dengan kewenangan mengadili, maka kita pada saat mengajukan gugatan, terutama gugatan perdata, kita bingung mau diajukan di mana. Kemudian kita bisa salah pengadilan apa? Apakah pengadilan agama? Apakah pengadilan negeri? Itu yang bisa membuat kita bingung. Nah, ini harusnya dipahami secara di luar kepala. Artinya manusia sudah paham sepaham-pahamnya terkait dengan kewenangan mengadili. Kewenangan mengadili ini ada dua. Ada kewenangan absolut, ada kewenangan relatif. Jadi ada dua. Ada kewenangan absolut, ada kewenangan relatif. Ada yang paham terkait dengan kewenangan absolut? Ada yang paham? Atau sudah mendengar terkait dengan kewenangan absolut? Belum Pak. Belum. Jadi kewenangan absolut ini adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili dan memeriksa perkara yang berkaitan dengan pokok perkaranya. Jadi absolut ini berkaitan dengan pokok perkara. Jadi kalian kalau misalkan bingung atau sulit untuk mendefinisikan atau menghafalkan itu, kalian menggunakan teknis seperti ini saja. Kalau kewenangan absolut berkaitan dengan pokok perkara. Kalau kewenangan relatif itu berkaitan dengan wilayah. Tapi kalau pengertian definisi panjangnya tidak seperti itu. Tapi ini untuk memudahkan kalian mengingat. Oh, kalau kewenangan absolut itu berkaitan dengan pokok perkara. Oh, kalau kewenangan relatif itu berkaitan dengan wilayah. Jadi pengertiannya tidak seperti itu. Kalau mau didefinisikan, kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang berkaitan dengan pokok perkara. Kewenangan absolut itu definisinya. Kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang berkaitan dengan wilayah. Wilayah. Kenapa? Kita pahami pengadilan negeri contohnya. Tidak hanya pengadilan negeri yang ada di Situbondo, ada juga pengadilan negeri yang ada di Bondowoso, ada juga pengadilan negeri yang ada di Banyuwangi, ada juga pengadilan negeri yang ada di Probolinggo. Kita harus pahami itu. Makanya ini fondasi dasar bagi mahasiswa untuk memahami dan tidak salah nantinya
pada saat mengajukan gugatan di pengadilan. Jangan sampai kalian gugatan kalian salah, kemudian tidak dapat diterima gugatannya hanya gara-gara dieksepsi perkara kewenangan pengadilan. Ini fatal. Ini fatal. Kenapa? Di sini kita dilatih, di sini kita diajari bagaimana konteks kita memahami gugatan itu bagaimana. Kalau itu sudah tidak paham, maka saya yakin isi dari gugatan itu juga tidak ada. Jadi kewenangan pengadilan ini harus dipahami dulu. Kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Ada beberapa kewenangan absolut di beberapa pengadilan. Contohnya di pengadilan agama. Di pengadilan agama itu ada 9 perkara yang menjadi absolutnya pengadilan agama. Ada 9 pokok perkara. Dengan syarat, apa syaratnya? Orang-orangnya yang berperkara di sana harus beragama Islam. Itu syaratnya. Contoh misalkan orang bercerai, perkara perceraian, ya, perkara perceraian. Kan syaratnya sudah ketahuan tadi kan? Syaratnya adalah di mana perkara itu harus orang-orangnya beragama Islam. Untuk memahami itu kita coba. Kalau misalnya ada perkara perceraian, penggugatnya adalah orang Islam, kemudian tergugatnya orang Islam, diajukan di mana? Pengadilan agama. Jangan pernah kalian mengajukan perkara itu ke pengadilan negeri. Kenapa? Karena orang-orangnya beragama Islam. Kecuali perkara perceraian itu orang-orangnya tidak beragama Islam, non-Islam. Misalkan Kristen dengan Kristen, di mana? Tidak bisa di pengadilan agama, di pengadilan negeri. Nah, ini yang disebut dengan kewenangan absolut. Contoh lagi, misalkan waris, perkara waris. Warisnya kalau orang-orang Islam itu di pengadilan agama. Kalau warisnya itu adalah orang-orang non-Islam di pengadilan negeri. Itu paham dari sini? Paham. Kemudian, oke, ada pertanyaan, silakan. Kalau seumpama yang sama-sama orang Islam ini nggak puas sama pembagian harta di pengadilan agama, bisa nggak mengajukan ke pengadilan negeri? Oke, jadi kalau misalkan ada sengketa ya, ada sengketa waris, dia tidak puas dengan agamanya, sudah agama Islam, gugatannya sudah benar, diajukan di pengadilan agama. Dia tidak puas, apakah boleh Pak di pengadilan negeri? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena orang-orang itu tunduk dan patuh dari hukum Islam, dari kompilasi hukum Islam, tidak tunduk pada DB. Pewarisan yang berkaitan dengan hukum non-Islam. Kalau berkaitan dengan saya tidak puas di tingkat pertama dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, dia bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya tidak ke sana, tapi ke atas, tidak ke samping, tapi ke atas. Di mana? Di pengadilan tinggi agama. Di pengadilan tinggi agama. Apa yang bisa dilakukan? Upaya hukum namanya banding. Namanya upaya hukumnya banding. Tidak puas di tingkatan banding di pengadilan tinggi agama, dia bisa melakukan upaya hukum selanjutnya. Apa namanya? Kasasi. Kasasi. Di mana? Di tingkat Mahkamah Agung. Dia bisa melakukan kasasi. Tapi tidak lompat pengadilan. Tidak lompat pengadilan. Tidak puas dengan putusan kasasi misalkan, dia punya bukti baru nanti misalkan bahwa waris ini milik saya, bukan milik mereka, bukan milik orang lain. Dia bisa mengajukan itu.
peninjauan kembali. Beda. Itu. Jadi artinya di sana tidak melompat pengadilan, karena di awal sudah disampaikan bahwa yang beragama Islam itu diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan agama. Terkait dengan kewenangan absolut. Ada lagi pertanyaan terkait dengan kewenangan absolut? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan terkait dengan kewenangan relatif. Kewenangan relatif. Kewenangan relatif ini adalah kewenangan pengadilan, di mana dia itu harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu yang berkaitan dengan wilayah. Ini berkaitan dengan pasal 118 ayat. Makanya kita harus pahami dulu pasal 118 ayat. Di mana gugatan itu diajukan? Nah, gugatan itu diajukan di tempat tergugat berada. Jadi kuncinya adalah gugatan itu diajukan di tempat tergugat berada. Tergugat berada. Satu contoh misalnya, saya masih tetap menentukan pada perkara perceraian. Contoh misalkan penggugatnya, kalau di perkara perdata itu ada penggugat, ada pemohon. Kalau istri yang mengajukan di perkara perceraian itu namanya penggugat. Kalau suami itu yang mengajukan itu namanya pemohon. Nama gugatannya berbeda. Kalau yang laki-laki itu yang mengajukan namanya prapemohon perceraian awal. Kalau yang perempuan yang mengajukan itu namanya gugatan cerai, berbeda. Sehingga namanya dia itu tidak sama. Ada pemohon, ada penggugat. Ada pemohon, ada tergugat. Nah, kita contohkan misalkan dia adalah seorang istri mengajukan gugatan. Istrinya yang mengajukan gugatan. Istrinya yang mengajukan gugatan. Dia sebagai seorang penggugat. Istrinya atau penggugatnya berada di situ bondo. Istrinya itu berada di situ bondo. Suaminya atau tergugatnya itu berada di situ bondo. Ini pengadilan apa? Ini sama-sama Islam. Di mana? Maka ini diajukan di pengadilan agama situ bondo. Contoh selanjutnya, ini suami yang mengajukan dia, suaminya itu di Bondowoso, istrinya di Situbondo, di mana? Di pengadilan. Jadi ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ada pertanyaan apa di sini? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, saya akhiri dulu karena waktunya sudah cukup. Materi kita akan kita lanjutkan minggu depan. Bagaimana sistematikanya, bagaimana cara membuat surat kuasanya. Yang penting hari ini adalah kita memahami di mana seseorang mengajukan gugatan itu terlebih dahulu. Paham ya? Tidak bingung kan sampai di sini? Tidak bingung. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada. Kalau begitu materinya